Tuhan masih sanggup mengadakan mujizatnya dalam setiap kehidupan kita. Dan mujizat yang baru Tuhan sanggup adakan bagi kita. Di depan yang mereka hadapi hanyalah laut teberau, tidak ada jalan lagi. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, melalui tongkatnya Musa bisa membelah laut teberau tersebut, sehingga ada jalan. Meskipun di tengah-tengah lautan, Tuhan sanggup bukakan jalan bagi bangsa Israel. Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Tahun Baru, Mujizat Baru. Saudara, percayalah di tahun 2026, sebagai orang percaya, Tuhan masih sanggup mengadakan mujizatnya dalam setiap kehidupan kita. Dan mujizat yang baru Tuhan sanggup adakan bagi kita. Yesaya 43 ayat yang ke-16 sampai ke-19. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Saudara, peristiwa ini mengingatkan bagaimana pada zaman dahulu ketika Musa disuruh membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Ketika mereka keluar, mereka dikejar oleh Firaun dan tentara-tentaranya. Apa yang dihadapi oleh bangsa Israel ini? Di depan yang mereka hadapi hanyalah laut teberau, tidak ada jalan lagi. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, melalui tongkatnya Musa bisa membelah laut teberau tersebut, sehingga ada jalan. Meskipun di tengah-tengah lautan, Tuhan sanggup bukakan jalan bagi bangsa Israel. Kemudian selanjutnya dikatakan, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah, mereka terbaring lalu tidak dapat bangkit. Sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Dan ketika Firaun dan tentaranya ini masuk ke dalam laut teberau tersebut, Tuhan sanggup menutup kembali laut teberau tersebut. Firaun dan tentaranya tidak dapat lagi mengejar Musa dan bangsa Israel. Ini adalah mujizat yang Tuhan adakan bagi Musa dan Israel pada zaman dahulu ketika mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir. Apa yang menjadi firman Tuhan? Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Memang Tuhan sudah adakan mujizat bagi Musa dan bangsa Israel. Tetapi Tuhan mengingatkan, jangan ingat-ingat hal itu lagi. Apa maksudnya? Kemudian ayat selanjutnya dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Jadi Tuhan akan mengadakan mujizat yang baru, dikatakan. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus, Dia sanggup mengadakan mujizatnya. Bahkan dikatakan firman Tuhan, Dia sanggup juga mengadakan mujizatnya yang baru bagi setiap kita. Kalau Tuhan tolong kita di tahun 2025 dengan caranya yang ajaib, maka percayalah di tahun 2026 Tuhan juga sanggup mengadakan mujizatnya bahkan baru bagi setiap kita. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Dia sanggup melakukan mujizatnya dengan cara-cara yang berbeda, tetapi outputnya sama. Lalu kita renungkan juga sekali lagi, bagaimana ketika Yosua melewati sungai Yordan. Yosua tidak memakai tongkat seperti tongkat yang dipakai Musa untuk membelah laut teberau. Tetapi apa yang Yosua lakukan, yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua, yaitu membawa tabut perjanjian. Jadi imam disuruh membawa tabut perjanjian ini maju terlebih dahulu memasuki sungai Yordan. Dan yang terjadi adalah sungai Yordan menjadi kering untuk mereka bisa melewati, untuk mereka bisa jalan di tengah-tengah sungai Yordan tersebut. Artinya apa? Tuhan sanggup mengadakan mujizatnya dengan cara yang kreatif. Lain pula yang dialami oleh Elisa ketika dia juga menyeberang sungai Yordan. Apa yang dia lakukan? Dia memakai jubahnya Elia. Dia pukulkan ke dalam air tersebut dan ada jalan untuk melintasi sungai Yordan tersebut. Artinya apa? Kreatifnya Tuhan dalam membuat mujizat bagi umatnya. Demikian pula apa yang Tuhan akan kerjakan bagi setiap kita di tahun 2026 ini. Tuhan sanggup adakan mujizatnya. Cara Tuhan mungkin beda dengan
apa yang dilakukan Tuhan kepada orang lain terhadap kita. Tetapi percayalah, outputnya tetap sama, yaitu apa? Mujizat, kedahsyatan Tuhan, keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah menggunakan metode-metode yang sama, mengkotakkan Tuhan. Tuhan, kalau engkau tolong orang lain dengan cara tersebut, engkau bisa juga tolong aku dengan cara tersebut. Belum tentu. Tuhan akan pakai dengan cara yang lain, caranya yang ajaib bagi setiap kita. Karena sekali lagi, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang kreatif. Bahkan setiap kita, ciptaannya pun tidak ada yang sama. Artinya apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Bahkan ada orang kembar pun sidik jarinya pasti berbeda. Karena apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Makanya jangan pernah pola yang sama kita kotak-kotakkan untuk mengatur Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mengatur dengan caranya yang ajaib bagi setiap kita. Lantas pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengalami cara atau keajaiban Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita? Ibrani 11 ayat yang pertama. Ini kuncinya di perenungan kita kali ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kuncinya apa? Dengan hati yang penuh percaya bahwasanya iman kita tumbuhkan kembali. Tuhan sanggup mengadakan mujizatnya bagi setiap kehidupan kita. Apapun yang menjadi persoalan kehidupan kita, baik itu dalam keluarga kita, baik itu dalam pekerjaan kita, dalam kesehatan kita, dalam keuangan, dalam studi maupun pelayanan kita, Tuhan sanggup untuk mengadakan mujizatnya bagi setiap kehidupan kita. Asal kita masih memiliki iman. Iman adalah dasar untuk kita menerima mujizat tersebut. Iman itu belum melihat, tapi iman percaya Tuhan adakan bagi setiap kita. Iman belum menerima, tetapi iman percaya bahwasanya pasti menerima apa yang Tuhan janjikan. Makanya masuki tahun 2026 ini dengan penuh iman kepada Tuhan. Percayalah, ketika kita beriman dan juga kita melangkah dalam iman, bukan sekedar kita beriman, tetapi sekali lagi, kita melangkah dalam iman. Ada banyak mereka yang berdoa dengan iman, tetapi mereka hanya berdoa, tidak melangkah. Padahal yang Tuhan inginkan, kita berdoa, tetapi juga kita melangkah dalam iman kita. Sehingga kita menerima apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Doa saya, saudara, masuki tahun 2026 ini. Kalau kita ingin mendapatkan mujizat yang baru daripada Tuhan, yuk melangkah dalam iman. Yuk kerjakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Dan percayalah, ketika kita melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, maka Tuhan tidak tinggal diam. Dia sudah sediakan mujizatnya, keajaibannya yang selalu baru bagi setiap kita. Melangkah dengan iman dan percayalah, Tuhan sudah adakan mujizatnya bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.